sekedar informasi, teman-teman ini adalah mahasiswa peserta RPL dari Internasi Kesang Tua yang ikut dalam pengkayaan wawasan kebangsaan. Jadi kemudian kami pesertanya juga kami gabung bersama mahasiswa tingkat 2 dalam mata kuliah kewarganegaraan. Kebetulan mata kuliahnya juga tentang anti narkoba dan anti korupsi. Kepada Bapak Husni, mungkin bisa kita mulai kuliah tamunya. Nanti setelah Bapak menyampaikan, silakan teman-teman yang lain nanti kita masuk dalam sesi diskusi, atau mungkin dalam perjalanannya nanti teman-teman ada yang perlu didiskusikan, monggo bisa langsung. Jadi tidak resmi seperti kuliah pakar, mboten. Ya, karena kalau ini kan di belakang Pak diskusinya biasanya semangatnya sudah mulai menurun. Betul. Monggo Bapak Husni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Dwi, ya, terus kemudian Pak Taufan dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini, ya, mungkin cuaca agak mendung, ya, tapi mungkin hati kita jangan sampai mendung, ya, harus tetap semangat. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman sekalian, ya, khususnya dari Stikes Hang Tuah Surabaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung meskipun tidak offline, ya, meskipun kita menggunakan virtual, dan semoga pandemi ini berlalu sehingga kita dapat langsung bertemu baik dosennya, baik mahasiswanya yang sudah lama rindu akan canda gurau dari teman-teman sekalian. Jadi pada diskusi kita pada siang hari ini, kami diberikan mandat, ya, dan kehormatan untuk dapat mengisi kuliah tamu di di Stikes Hang Tuah Surabaya, dan topik kita siang hari ini kita mencoba untuk mengupas tentang anti korupsi dan anti narkoba. Nah, teman-teman bisa lihat slide di depan, deh. Oke. Mestinya anti korupsi dan anti narkoba ini sebuah hal yang semua dari kita, semua lini baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat manapun harus sama-sama menjauhinya. Tapi kita mencoba untuk mendiskusikan sebenarnya korupsi itu ada di mana dan bagaimana, narkoba itu seperti apa dan apa saja dampak buruk dan lain sebagainya. Nah, ngapunten Bu Dwi, saya dikasih waktu berapa lama, ya, biar nanti bisa mengalokasikan waktunya. Monggo Bapak, jika memang dibutuhkan 2 atau 3 jam, kami persilakan, kami dengan senang hati. Kalau misalnya 2 sampai 3 jam itu teman-teman mahasiswa sudah agak remang-remang gitu. Betul. Lugat nanti tidur, nanti ditinggal nanti. Iya, betul. Kondisi duduk ini sangat-sangat terbatas. Nanti sambil jalan jajan, ya, Bu. Monggo. Oke, kita masuk di pertama, ya, masalah korupsi. Ya, ini adalah sebuah riset, ya, dari Global Corruption Barometer atau GCB Asia tahun 2020. Dia mencoba untuk memberikan data-data tentang bagaimana fenomena korupsi itu ada di Indonesia. Nah, yang seperti yang ada di tampilan depan ini. Jadi populasi Indonesia itu mengatakan bahwa 92% ya orang-orang Indonesia itu menganggap bahwa korupsi pada pemerintahan itu sesuatu yang sangat-sangat besar, ya, masalah besar, 92%. Nah, terus kemudian 30%-nya mengatakan bahwa banyak sekali dari masyarakat kita itu masih paid a bribe. Nah, itu maksudnya untuk membayar sogokan untuk mengakses public service. Jadi untuk layanan-layanan itu
kebanyakan 30% itu orang kita masih pakai layanan seperti itu, misalnya SIM, ya, terus kemudian nggak bisa ngantri dan sebagainya dengan jasa calo dan sebagainya. 36% use personal connection for public services in the previous 12 months. Jadi 36% ya orang Indonesia itu menggunakan jasa ya, koneksi antar orang, misalnya, oh saya punya orang dalam. Nah, kerap kali orang dalam itu juga menentukan bagaimana cepat dan lambatnya public service ya, atau pelayanan publik. Ya. Kemudian 26% offered briefs in change for foods. Jadi 26% orang kita itu masih memilih karena disuap atau disogok. Biasanya ini mau pilkada itu ya, 7 hari lagi ya, baik kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan sebagainya. 26% itu milih karena memang ada uang ongkosnya. 18% experience sextortion of know someone who was. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ya sudah sewajarnya saja kalau misalnya pelayanan publik itu harus apa namanya disuap dan lain sebagainya. Ini adalah data dari GCP Asia 2020 tentang Indonesia. Kemudian korupsi yang terjadi pada lembaga atau institusi. Ya. Jadi presentasinya adalah di kementerian ya itu ada 20%. Ya, presentasi yang merasa bahwa masyarakat itu mengatakan bahwa kebanyakan korupsi itu ada di kementerian, misalnya seperti yang kemarin akhir-akhir ini tentang benih lobster, apa namanya udang lobster itu ya, untuk dari menteri sendiri KKP yang ditangkap oleh KPK. Kemudian 51% ya menganggap bahwa orang-orang parlemen yang duduk di parlemen itu melakukan yang namanya tindak korupsi. Kemudian government official, ya orang-orang perkantoran, perkantoran pemerintahan 45%. Kemudian pemerintahan kabupaten kota atau local government official, ya itu juga sampai 48%. Kemudian di kepolisian ya 33%. Judge and magistrates, jadi apa namanya tentang komisi yudisial misalnya, kemudian religious leaders, ya, jadi tokoh-tokoh agama, NGO, ya, kemudian bisnis eksekutif, bankers, kemudian dari pihak TNI misalnya. Itu adalah korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga. Nah, ini selanjutnya adalah suap, ya, atau pemanfaatan orang dalam tadi itu. Ya, jadi dari overall rate, ya, terus kemudian public schools, public clinics and health centers, identity document misalnya, ya, jadi banyak yang masih pakai suap dan lain sebagainya. Jadi persentase inilah yang kemudian korupsi ini sangat-sangat masif juga terjadi di Indonesia meskipun ada komisi pemberantasan korupsi. Ini adalah fakta yang ada di lapangan. Ya. Nah. Ada yang is the government doing a good or bad job of fighting corruption? Itu mengatakan bahwa 65% itu mengatakan sudah bagus. Ya, lembaga-lembaga yang memberantas korupsi sudah bagus. Ada yang bilang 33% itu jelek dan 2% itu tidak tahu. Ya, terus kemudian. Nah, ini adalah fakta, ya, data yang ada di lapangan bahwa memang tindakan korupsi itu masih banyak sekali yang ada di Indonesia, baik di lintas sektor, ya, kelembagaan, terus kemudian orang-orang yang mau melakukan voting atau coblosan dan lain sebagainya, itu masih ada. Nah, kita sekarang mencoba untuk mengkupas sebenarnya korupsi itu apa, gitu ya. Nah, secara bahasa memang korupsi itu dari bahasa Latin yang bahasa Latinnya adalah corrumper atau corruptio atau corruptus. Ya, dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia, ya, sehingga beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Nah, maka dari itu korupsi di Indonesia itu adalah saduran, ya, atau terjemahan dari bahasa Latin. Nah, ini adalah lanjutannya bahasa Inggris corruption atau korup, bahasa Prancis corruption, bahasa Belanda korupsi, ya, yang artinya hampir-hampir sama, ya, jahat, rusak, curang, ya. Terus kemudian istilah korupsi inilah yang kemudian dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda,
Ya kan banyak sekali bahasa-bahasa turunan yang ada di Indonesia ya, seperti bengkel, handuk, ya terus kemudian apalagi banyak sekali ya bahasa-bahasa Belanda yang kita adopsi sekarang ya untuk bahasa kita sehari-hari. Nah, secara terminologi dari KBBI ya tahun 91 mengatakan korup itu adalah busuk, palsu, suap. Ya, kemudian Kamus Hukum tahun 2002 mengatakan bahwa korup adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya, korup juga diartikan pada The Lexicon Webster Dictionary pada tahun 1978 mengatakan bahwa korup adalah sebuah kebejatan, ya, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu beberapa definisi ya. Kemudian ini adalah sebuah terminologi dari David M. Kalper, ya, bahwa korupsi adalah tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Ya, jadi tindakan memanipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Ada dua kata yang perlu kita ambil ya. Jadi ada manipulasi dan ada membahayakan. Ya, manipulasi membahayakan. Ini disebutkan oleh Karl Marx. Kemudian Centuria mengatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Ya, dia berkuasa, ya, terus kemudian dia salah gunakan, ya, itu adalah sebuah korupsi. Ya, karena kekuasaan itu adalah ya cenderung untuk disalahgunakan. Ya, jadi kita bisa rumuskan bahwa corruption is power mean integrity. Ya, jadi korupsi adalah kekuasaan tanpa didasari dengan integritas. Itu adalah korupsi. Nah, jadi tidak mungkin orang tidak berkuasa atau orang tidak berkewenangan itu akan melakukan korupsi. Ya, karena dia kewenangan aja tidak punya. Nah, itu. Jadi corruption is power means integrity. Jadi korupsi itu adalah ya kekuasaan atau kekuatan ya, atau power itu tadi tanpa didasari atau dikurangi dengan integritas, ya, kejujuran, ya, itu dan sebagainya. Ya, mungkin sampai di sini mungkin teman-teman bisa memahami bahwa korupsi itu tindakan yang sangat-sangat disalahkan ya, karena dia punya kekuasaan. Nah, Syed Hussein Alatas juga mengatakan bahwa korupsi itu adalah tindakan yang meliputi penyuapan ya atau bribery, pemerasan atau extortion dan nepotisme. Ya. Kemudian Transparansi Internasional mengatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dipercayakan ya terhadap kekuasaan yang dipercayakan dan keuntungan pribadi baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, jadi ada penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Nah ini kalau misalnya kita coba lihat sebenarnya korupsi itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ya betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Jadi ketika orang yang kita sudah berikan amanah, ya, kita percayai terus kemudian dia berkhianat, itu adalah korupsi tingkat pertama. Ya. Sorry. Ya. Tingkat kedua adalah abuse of power. Ya, jadi ketika tingkat pertama sudah selesai, ya, terus kemudian naik lagi tingkatannya yaitu adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan tadi itu. Jadi ketika dia sudah menduduki jabatan, ya, memiliki kewenangan. Ya, dia itu menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarga yang membahayakan negara atau merugikan negara. Nah, yang terakhir adalah material benefit, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, ini yang tingkatan paling tinggi ya. Jadi mendapatkan keuntungan secara material. Jadi ini ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita sepakati. Nah, kita coba membahas satu-satu ya, pengkhianatan terhadap kepercayaan itu seperti apa. Nah,
Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Ya, semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Ya, kita coba introspeksi diri kita ketika kita dipercayai dalam sebuah amanah, ya, atau diberikan kedudukan, terus kemudian kita mengkhianatinya dengan tidak amanah, ya, tidak jujur dan lain sebagainya. Ya, karena memang kepercayaan orang ini adalah sebuah harga yang mahal sekali, gitu ya, pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ya, misalnya amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi, misalnya pesan, aspirasi rakyat. Ya, jadi kita sudah memilih perwakilan rakyat kita yang duduk di gedung parlemen misalnya, ketika dia tidak berkhianat kepada rakyatnya, maka itu adalah sebuah bentuk korupsi yang paling sederhana, ya, dan yang paling minim, ya. Itu adalah bentuknya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, misalnya anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Ya, jadi ketika wakil rakyat kita yang sudah kita pilih, ya, dengan dana sekian miliar misalnya, terus kemudian tidak mengaspirasikan suara rakyat, itu adalah bentuk, ya, kecil, ya, korupsi yang paling bawah, yaitu betrayal of trust. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa diskusikan ini. Nah, apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi dan pantas disebut koruptor? Ya, coba mungkin ada teman-teman yang punya gagasan, Pak. Ya, coba. Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, tadi kan dia sudah percaya, ya, dia juga sudah melakukan tindakan korupsi dan pantas disebut koruptor? Ya. Ya, mungkin barangkali teman-teman, oh iya ya kan, sama saja kita sudah percaya sama pasangan kita, ya, pada suami kita atau pada istri kita misalnya. Itu adalah sebuah bentuk korupsi yang paling bawah, ya, paling minim. Ya. Ya, saya lanjut ya. Mungkin teman-teman masih fokus di laptopnya masing-masing. Oke. Nah, yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan, ya, tingkatan yang kedua tadi. Ya, kita coba perhatikan, ya, bahwa abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah. Ya, ketika segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, ya, tanpa mendapatkan keuntungan materi. Ya, meskipun dia secara materi tidak mendapatkan, ya, itu sudah masuk pada abuse of power. Ya, misalnya dengan kekuasaannya itu dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya tidak dilakukan. Misalnya memudahkan dia khusus saudara-saudaranya melakukan dia, pokoknya, oh, saudara saya nanti bisa masuk dan lain sebagainya. Ya, itu sudah masuk pada tahapan korupsi tingkat yang kedua, meskipun, ya, dia tidak mendapatkan keuntungan secara materi. Ya. Nah, ini yang ketiga yang kerap kali menjadi permasalahan di tempat kita ini, ya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan secara materi, ya, material benefit, ya, di mana penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, nah, korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan materi. Ya, dan ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi sudah gak main-main lagi ini, ya. Artinya dia nggak hanya berkhianat, ya, dia tidak hanya menyalahgunakan kekuasaannya, tapi sudah pada mendapatkan keuntungan secara materi, baik untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya atau untuk keluarganya. Jadi kalau misalnya dilihat dari tingkatannya, kejadian korupsi yang ada di Indonesia itu sudah pada tahapan tinggi sekali, gitu ya, pada top, ya. Nah,
Nah, coba kita perhatikan unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap korupsi. Yang pertama adalah secaranya, ya, pekerjaan atau tingkah laku korupsi itu sudah melawan hukum, gitu ya. Dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, jadi itu memang dikatakan korupsi itu sesuatu dianggap korupsi, ya, karena memang ada undang-undang tentang dasar penindakan korupsi misalnya. Nah, tujuannya untuk memperkaya diri dan juga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi tidak mungkin orang yang memperkaya diri itu tidak merugikan, itu tidak mungkin sekali, karena yang dialokasikan adalah uang-uang dari negara atau lembaga tinggi lainnya. Nah, kita sekarang coba melihat ya tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Apa saja sebenarnya yang harus kita waspadai. Ini adalah 5 prinsip ya anti korupsi. Ya, yang pertama adalah akuntabilitas, ya, transparansi, kewajaran, ya, kontrol aturan main, dan terus kemudian aturan main itu sendiri. Kita coba untuk kupas satu persatu. Ya. Nah, akuntabilitas. Kalau misalnya kita artikan akuntabilitas itu artinya adalah sebuah tanggung jawab atau pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitasnya untuk siapa misalnya? Ya. Jadi pertanggungjawaban itu akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melihat itu ada penyimpangan atau tidak, lihat aja misalnya SOP, ya, terus kemudian tata laksana yang mestinya harus dijalankan oleh semua apa namanya elemen yang sudah dijadikan sebuah pedoman, gitu ya. Nah, semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main, ya, baik dalam bentuk konvensi secara de facto maupun konstitusi de jure, ya, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Ya, artinya prinsip yang pertama adalah pertanggungjawaban, ya, antara yang sudah diamanatkan, ya, terhadap bagaimana pelaksanaan pekerjaan itu. Ya, sehingga prinsip satu ini yang harus kita pegang teguh, ya, akuntabel, ya, atau pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban pada siapa misalnya? Ya, pada BPK, ya, terus pada lembaga keuangan, lembaga auditor. Ya, kalau misalnya di sisi mahasiswa misalnya bikin SPJ, ya, atau LPJ, nah, kan seringkali terjadi, ya, mohon maaf, ya, memang tidak untuk mementingkan diri sendiri, tapi kadang hal-hal yang akuntabel atau pertanggungjawaban itu kan pokoknya stempel ono, misalnya itu. Ya, yang penting harus ada seperti ini dan sebagainya. Ya, itu bentuk kecil dari tadi, ya, ketidaktransparansi akuntabilitas kita terhadap sebuah pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengukur akuntabilitas itu? Nah, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Ya, makanya biasanya di akhir kepengurusan misalnya sebuah organisasi, saya ambil misalnya BEM, ya, kalau misalnya di lingkup mahasiswa itu kita bisa mengukur, ya, apakah itu baik atau buruk, atau kita bisa mengukur akuntabilitasnya itu, kita lihat saja bagaimana mekanisme pelaporannya dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya atas pelaksanaan semua kegiatan. Ya, sudah sesuai atau belum, gitu ya. Rencananya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, laporan pertanggung seperti apa. Nah, kita dapat melihat dari pertanggungjawabannya dari situ. Nah, yang kedua adalah evaluasi atas kinerja administrasi, ya, dari proses pelaksanaan, ya, terus kemudian dampak dan manfaat, ya, yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Nah, jadi kita bisa melihat tuh, ya, apakah pekerjaan kita itu, ya, kinerjanya itu sudah baik atau buruk misalnya. Ya, kita bisa perhatikan dari situ. Oke. Nah, selanjutnya, ya,
ketika kita sudah ngomong masalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban, kita coba lihat transparansinya seperti apa. Ya. Nah, transparansi ini merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Ya, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Ya, misalnya di tempat teman-teman, misalnya para mahasiswa di manapun Anda berada, misalnya di sebuah kampung atau desa, biasanya ya di akhir masa jabatan itu seorang kepala desa itu masang baliho tulisannya tentang serapan anggaran ya APBDes tahun 2020 misalnya. Ya, itu adalah sebuah transparansi, ya kan, bagaimana realisasi yang tercapai gitu ya. Terus kemudian keuangannya seperti apa, informasinya terbuka, ya. Apalagi sekarang bentuk transparansinya adalah semua masyarakat itu tahu tentang anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun desa maupun pemerintah pusat. Ya, apalagi sekarang itu ada yang namanya keterbukaan informasi, gitu ya. Jadi semuanya sudah transparan, gitu ya. Nah, transparan ini juga merupakan sebuah pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Ya, makanya dari awal ya harus kita sepakati dulu, transparan dulu bagaimana pelaksanaan yang ada di kelembagaan itu. Dia mau ngerjain apa, berapa alokasi anggarannya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diketuk palu, gitu ya, terus kemudian bagaimana kita ngontrolnya. Nah, bagaimana bisa dikontrol kalau misalnya dalam penganggaran atau perencanaan saja ya tidak transparan, gitu ya, tidak terbuka, gitu ya. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat transparansi itu ya cukup terbuka dan jujur, ya. Misalnya ada salah satu contoh pada musyawarah perencanaan pembangunan desa, misalnya di tempat saudara-saudara mungkin para mahasiswa ada yang masuk pada Karang Taruna mungkin ya, atau masuk sebagai pejabat di salah satu desa. Itu biasanya tiap tahun itu ada yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, musyawarah perencanaan pembangunan desa itu biasanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau perwakilan dari masyarakat untuk memusyawarahkan 1 tahun ke depan ini ya desa kita mau jadi apa, mau membangun apa, ya. Terus kemudian diwadahi dalam sebuah forum, ya, dipastikan anggarannya sekian, implementasinya kapan, jangka waktunya bagaimana. Nah, dari awal kalau misalnya sudah ada transparansi, maka masyarakat itu mudah untuk mengkontrol. Di tengah lapangan loh katanya mau membangun jembatan gitu ya, tapi kok sudah pada masuk bulan-bulan misalnya masuk April kok belum ada pembentukan panitia dan lain sebagainya. Nah, itu masyarakat bisa ngontrol ya karena ada transparansi. Nah, ini ya, kontrol masyarakat sangat diperlukan. Ya, dari awal memang kalau misalnya kita perhatikan di di warna kuning ini tadi ya. Ya, kontrolnya kontrolnya mungkin di awal pada proses perencanaan. Ya, dalam teori kebijakan publik misalnya, ya, itu minimal ada PIE, gitu ya. P itu perencanaan, ya, I itu implementasi, E itu evaluasi. Ya, jadi masyarakat dapat mengkontrol ya pada proses perencanaan. Misalnya saya sampaikan tadi ya, ada musyawarah pembangunan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan desa misalnya. Program pembangunannya apa? Ya, anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara atau daerah APBN-nya seperti apa? Oh, kita lihat di situ. Ya, dari awal sudah lihat terus kemudian ketika sudah direncanakan maka diimplementasi. Ya, di dalamnya itu alokasi sektor apa saja yang akan dibangun. Ya, pelaksanaan serta pengawasan format. Ya, artinya apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau ya, karena kalau misalnya tidak kita kontrol ya maka itu mesti ada penyalahgunaan kewenangan tadi itu. Implementasi sudah jalan ya, terus kemudian teknisi fisik dan administrasi ya, laporan pertanggungjawabannya seperti apa.
apakah betul alokasi dana untuk jembatan itu 1M ya, padahal 500 juta itu cukup misalnya. Ya, itu kontrolnya seperti itu. Nah, kemudian ya, evaluasi dan penilaian kinerja anggaran, outcome jangka pendek dan jangka panjang. Dilihat ya, apakah kita bisa mengevaluasi itu dan menilai kinerja anggaran itu sudah baik atau buruk. Itu ya. Kemudian ini adalah sebuah siklus kebijakan memang ya dalam kontrol masyarakat. Nah, kerap kali kontrolnya kita itu lemah, bahkan acuh. Wis jarno wis ya kan, saya tidak biar itu ada orang-orang yang fokus pada bidangnya. Saya siapa atau saya tidak punya kepentingan lah. Itu adalah awal dari sikap seperti itu adalah awal dari tadi orang yang merasa tidak ada yang ngontrol, maka dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak di. Nah, selanjutnya adalah kewajaran. Ya, prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup ya maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, kerap kali terjadi gitu ya, baik di tingkat lembaga, ya, baik di tingkat mahasiswa, ya, baik di tingkat pemerintahan, ya, kadang ini terjadi. Ya, seperti pembangunan gedung DPR seharga 3M, gitu ya misalnya, atau bikin apa, jadi markup-nya terlalu tinggi. Ya, jadi kita perhatikan ya, apakah dana-dana yang dialokasikan itu sudah wajar atau tidak. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah, ini adalah kebijakan anti korupsi. Ya kan sudah banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang sudah diatur khususnya pada korupsi. Ya, kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi ya agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Ya, jadi kebijakan anti korupsi itu tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi. Ya, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, itu sudah ada. Ya, jadi misalnya gini, di Kota Surabaya itu ada yang namanya Ewadul misalnya, ya, di mana teman-teman bisa mencurahkan aspirasinya melewati lewat Ewadul itu. Misalnya ada kebakaran, misalnya ada apa gitu ya, ada penyalahgunaan kewenangan misalnya, ada maladministrasi misalnya. Ya, terus kemudian ada yang namanya Musrenbang-Des atau Musrenbang Kota punya Kota Surabaya. Ya, jadi kita bisa menyarankan ke pemerintah kota untuk membangun dan membangun sarana prasarana misalnya, ada di situ semua. Jadi ada kebebasan mengakses informasi. Kemudian ada juga undang-undang desentralisasi. Ya, undang-undang desentralisasi nomor 23 tahun 2014 itu tentang otonomi daerah. Ya, jadi pemerintah daerah itu dapat menggunakan kewenangannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Ya, kemudian ada undang-undang anti monopoli ya, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengkontrol ya terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Jadi kalau misalnya kita lihat kebijakan anti korupsi itu tidak melulu tadi ya undang-undang tentang korupsi itu ya, tapi adanya undang-undang yang memberikan kita ruang untuk ingin tahu lebih lanjut ya, ingin kepo misalnya, ya itu sebuah juga termasuk kebijakan anti korupsi gitu ya. Jadi kita bisa mengawasi ruang gerak ya atau hal-hal yang sifatnya menyimpang dari stakeholder atau dari aktor kebijakan itu gitu ya. Nah, terus bagaimana kita mengkontrol kebijakan gitu ya? Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Ya, ini ada beberapa kontrolnya. Ya, ini ya. Jadi dengan adanya sebuah kebijakan itu ya partisipasi, oposisi ya maupun revolusi. Ya. Ini ya. Jadi bagaimana kita dapat mengkontrol kebijakan itu ya terhadap sebuah kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya gitu ya. Jadi teman-teman jangan
acuh ya ketika dilibatkan dalam sebuah forum gitu ya, penyusunan anggaran misalnya atau penyusunan rencana pembangunan ya, itu ketika kita berpartisipasi di situ, itu adalah salah satu mekanisme kontrol ya agar penyalahgunaan kewenangan itu sangat-sangat diminimalisir ya. Kita mau tidak mau kan sebagai orang sosial itu mestinya punya sebuah organisasi misalnya ya, terus kemudian punya sebuah lembaga baik pendidikan maupun lembaga-lembaga lainnya, itu dapat seperti itu, melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, partisipasi. Nah, yang kedua, gitu ya, mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Nah, ini jadi orang oposisi, jadi orang oposan dari orang luar pemerintahan misalnya, ya. Karena model oposisi itu ternyata sangat dibutuhkan, ya. Agar apa? Kebijakan yang diambil itu sangat-sangat tajam. Ya, kalau misalnya tidak ada oposisi, nanti nggak ada yang kontrol itu. Ya, misalnya kebijakan omnibus law, misalnya, gitu ya. Itu kan ada oposisi di luar, gitu ya. Ada orang teman-teman yang demonstrasi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kontrol juga. Coba jangan pakai inilah, gitu ya. Coba dikasih alternatif kebijakan yang lain yang dianggap lebih layak. Nah, tapi kerap kali oposisi ini memang sangat sebagai balancing ya, sebagai penyeimbang ya, sehingga kebijakan itu matang ya, sehingga ruang-ruang untuk kita mengontrol kebijakan itu bisa di situ, gitu ya. Selanjutnya adalah revolusi. Ya, mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Ya, jadi tidak ada salahnya kita di negara demokrasi itu punya suara, ya, hak untuk bersuara, hak untuk didengar. Ya, jadi revolusi ya biasanya teman-teman para mahasiswa itu ya. Ya, ada satu mata kuliah di prodi kami di administrasi publik Hang Tuah itu ada yang namanya mata kuliah advokasi kebijakan publik, ya, komunikasi dan advokasi kebijakan publik. Jadi bagaimana kebijakan publik itu kita advokasi, ya, kita pertahankan, kita perjuangkan. Pertama kita komunikasikan, ketika komunikasi tidak lancar kita nego, ketika nego tidak lancar kita lobby tidak lancar kita bikin petisi tidak lancar kita sampai revolusi turun ke jalan. Bahkan ada mata kuliah seperti itu. Ya bukannya kita bukan untuk mengajari anak atau masih untuk demonstrasi, tidak, tapi bagaimana ya mahasiswa itu dapat mengkontrol kebijakan, gitu ya. Jadi mau tidak mau kan kita perhatikan mahasiswa itu adalah agent of social control, gitu kan, agent of change misalnya. Itu ada di situ. Jadi kita bikin simulasi demo itu seperti apa, gitu ya. Jadi gagasan-gagasan yang kita sampaikan itu apa? Itu adalah model revolusi untuk mengkontrol kebijakan. Nah, pemberantasan korupsi ya, ada preventif, represif, edukatif. Ya, preventif di dalamnya adalah perbaikan sistem, ya. Terus kemudian pengawasan, ya, terus kemudian business approach ya, atau economic approach ya, terus kemudian represif ya, itu bagaimana peran serta masyarakat ya dalam memberantas korupsi ya, kemudian penyelidikannya seperti apa, penyidikan seperti apa ya, terus kemudian penuntutan dan eksekusi. Nah, yang terakhir ini ya edukatif yang ada di kita sekarang, mungkin sekarang itu kan pendidikan anti korupsi itu sudah diwajibkan ya untuk pendidikan tinggi ya. Jadi bisa dalam pendidikan formal, pendidikan pegawai atau pendidikan masyarakat. Ya, jadi ini adalah bentuk dari pemberantasan korupsi, baik preventif, represif maupun edukatif. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi fenomena mahasiswa sebagai agent of change ya. Ini saya tidak mengarahkan teman-teman untuk demonstrasi, tidak ya, tapi mau tidak mau mahasiswa itu sebagai ya agen perubahan ya, seperti yang di Hamburg ya,
total freedom itu dikuasai oleh mahasiswa, kemudian ada yang di Iran misalnya, ya pada tahun 1979, kemudian di Filipina tahun 1985, ya di Indonesia juga pernah tahun-tahun reformasi, mungkin Bapak Ibu dosen juga sudah pernah ketika tahun 98. Kalau tahun 98 ini saya masih SD mungkin. Jadi mungkin tapi ini kakak saya waktu itu juga sampai ikut ke Jakarta dari Unesa, harus harus ikut demonstrasi ke Jakarta, tapi dan itu berhasil, gitu ya. Artinya mengkontrol sebuah kebijakan, sebuah korupsi, tindakan korupsi yang sangat-sangat besar, ya, itu bisa ditumbangkan dengan yang namanya revolusi. Ya, mahasiswa sebagai agent of change. Nah, ini adalah sebuah pepatah ya, dari Angel Gurria mengatakan bahwa integritas, ya, transparansi, ya, dan melawan ya korupsi, ya, itu adalah bagian dari budaya kita. Ya, jadi ini harus kita camkan sama-sama. Ya, cuma kita perlu diskusi ya. Menurut teman-teman itu korupsi yang ada di tingkat mahasiswa itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, itu ini adalah bahasan kita tentang anti korupsi. Ya, sebelum saya masuk ke bahasan selanjutnya kita tentang anti narkoba, mungkin ada yang perlu kita diskusikan mungkin dari teman-teman tentang fenomena korupsi yang ada di Indonesia. Tapi saya coba menanyakan ke teman-teman, kira-kira contoh korupsi yang paling kecil ya di tingkat mahasiswa itu seperti apa? Ya, coba ada enggak? Ya, kita diskusi dulu sebelum masuk pada ini ya tentang anti narkoba ya. Oh, silakan teman-teman mungkin punya isu, punya gagasan tentang korupsi di tingkat mahasiswa itu ada enggak sih kira-kira? Ya, atau saya tunjuk ya. Nah, ini kan sudah ada namanya semua. Ya, saya minta tolong nih ya, kira-kira contoh ya penyalahgunaan kewenangan ya, terus kemudian di tingkat mahasiswa itu seperti apa? Saya sebutkan namanya boleh ya. Lulu Antika Detika ya. Oke, Mbak Lulu, gimana Mbak? Kira-kira mahasiswa itu bisa sih enggak sih untuk melakukan tindakan korupsi tadi, tiga tingkatan tadi itu? Menurut saya bisa, seperti kayak korupsi waktu gitu. Korupsi waktu, gimana korupsi waktu itu? Kayak mencuri-curi waktu gitu, izin. Untuk? Curi waktu ketika ingin makul, habis itu ke kantin bentar gitu. Ya. Iya, waktu kuliah minta izin, katanya wudhu sebentar, ternyata di kantin sampai nggak balik-balik gitu ya. Oke, sebuah korupsi waktu. Oke, penyalahgunaan kekuasaan. Kamu dikasih kuasa, oke saya izinkan. Ya, ternyata tadi mengkhianati. Waduh, keren sekali. Kata-kata khianat itu kadang di telinga kita biasa. Oke, makasih Mbak Lulu. Oke, selanjutnya Muhammad Amri. Muhammad Amri mahasiswa ya atau dosen? Monggo Mas Amri, silakan Mas Amri. Punya gagasan kira-kira korupsi di tingkat mahasiswa itu seperti apa sih ini? Kalau dari izin Pak, azan dulu Pak. Oh, azan. Oke, silakan didengarkan ya. Azan. Mungkin teman yang lain yang tidak azan. Mas Amri sedang azan soalnya, makanya teman saya saudari, bentar, mudah-mudahan ada ini orangnya ini. Hana Miftahul Khair. Hana Miftahul Khair. Izin Pak. Ya. Di rumah saya juga sedang azan. Oh, sedang azan. Saya sedih kalau misalnya sama-sama azan. Ya, tapi nggak ikut azan kan? Mohon izin tidak Pak. Oh, mohon waktunya sebentar. Oh, baik. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya mencoba ulas tadi ya fenomena yang ada di kampus misalnya. Penyalahgunaan kewenangan tadi ya, dikasih waktu ya, terus kemudian disalahgunakan misalnya, terus kemudian ada
yang bilang, wah copy paste itu juga termasuk penyalahgunaan kewenangan Pak. Oh, kok bisa ya, apa? Nah, kan tidak merugikan ya, tapi ada tingkatannya tadi itu, ya pengkhianatan, ya terus kemudian dia penyalahgunaan kewenangan, terus yang terakhir itu pada yang korupsi tingkat kakap itu tadi. Oke, kira-kira ini siapa namanya? Miranda Novia Putri. Oke, Mbak Miranda, semoga tidak ada juga ya. Oke, silakan Mbak Miranda. Mohon izin Pak, bisa ulangi. Kenapa? Mohon izin, mungkin bisa diulang pertanyaannya Pak. Oh, sorry. Mungkin Mbak Miranda waktu ya. Jadi Anda coba cari contoh kecil ya korupsi di tingkat mahasiswa. Nggak usah dipikir Mbak, tinggal ngomong. Silakan. Gimana, Mbak Miranda? Apa ya tingkatan korupsi ya, diberi kewenangan terus kemudian menyalahgunakan atau mengkhianati? Mohon izin. Ya. Mungkin saat pengumpulan tugas tidak sesuai dengan waktunya. Oh iya. Mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan waktunya. Ya, betul. Sama saja tadi ya. Jadi manajemen waktu misalnya. Yang kebanyakan dikorupsi adalah waktu. Apalagi fenomena sekarang itu ketika kita kuliah gitu ya. Coba dinyalakan kameranya semua. Bret gitu ya. Mohon izin Pak, kamera saya rusak gitu ya. Aduh. Mohon izin Pak, apa namanya? Jadi banyak sekali beribu-ribu alasan hanya untuk menutupi kebohongan dari awal. Misalnya kehilangan sinyal, mohon izin Pak, sinyal saya hilang padahal dimatikan gitu ya. Itu kan sebuah pengkhianatan tadi ya, pengkhianatan dalam arti kebohongan. Ya. Karena kalau misalnya kita ketahui, ya, dosa yang paling besar itu adalah bohong. Artinya apa? Ketika kita bohong satu kali itu, untuk selanjutnya terus selalu bohong. Kenapa gini? Oh gini. Jadi dia mengaitkan cerita-cerita lama itu hanya untuk kebohongan yang pertama tadi. Ya, oke. Makasih Mbak Miranda atas waktunya. Oke, gitu ya. Jadi coba tadi Mas Amri, sudah belum azannya? Sudah selesai belum? Siap Pak. Kalau dari saya, mungkin sikap contoh yang kecil di lingkungan mahasiswa itu seperti di uang kas kelas yang tadinya disuruh beli harga galon 10.000, tapi kembaliannya nggak sampai 10 kembaliannya itu sisa 2.000 atau tinggal 1.000, padahal harga galonnya kan 5.000-an gitu. Seperti gitu Pak. Iya, oke. Jadi memang itu tadi ya, adanya kontrol. Makanya kenapa kok harus, misalnya kita kalau masalah kecil-kecil tadi ya, kita beli kenapa harus ada notanya? Ya, kenapa harus ada notanya? Kan itu kan salah satu bentuk kontrol kita, gitu ya. Itu pada ranah kecil ya. Jadi ketika mungkin skala 10.000, tapi suatu saat ketika Anda punya kekuasaan, diberikan dana sampai 10M, gitu ya. Kan sama saja case-nya, cuma derajatnya tadi itu ya. Jadi seperti gini ya. Harga pulpen itu berapa sih? Ya, paling enggak 2.000 3.000. Tapi ketika Anda mencuri harga 2.000, itu bukan harganya yang 2.000, tapi harga diri Anda ya, yang punya tadi kleptokrasi gitu kan. Ya. Harganya ini harga diri kita gitu ya. Ya. Bukan masalah harga nilai yang kita curi ini, tapi bagaimana mental kita dalam melakukan tindakan korupsi. Ya, semoga kita itu ya selalu berdoa agar kita dilindungi untuk selalu mendapatkan hidayah ya, artinya kuat ya terhadap kekuasaan atau kewenangan, itu yang paling penting.
Ya, itu ya, itu adalah mungkin ada yang perlu kita diskusikan karena saya akan masuk pada bahasan selanjutnya tentang anti narkoba, gitu ya. Oh iya, terakhir Mbak Hana, ya tadi azannya sudah selesai ya. Terakhir Mbak Hana. Mohon izin Pak untuk menjawab. Ya. Biasanya yang sering saya dengar, biasanya kalau jadi mahasiswa itu ada yang titip absen kayak titip absen kayak gitu. Biasanya kayak temennya disuruh buat belajar, buat ngikutin tanda tangan kita, terus kalau absen temennya yang ngasih tanda tangan. Ya. Okay. Ternyata titip absen itu penyakit menular dan menurun. Coba, kira-kira ya, apa dan bagaimana caranya agar titip absen itu kira-kira apa? Ya, kita harus membuat sistem. Ya, misalnya pakai fingerprint. Ya, adanya penyelewengan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan tadi itu karena memang sistemnya itu support. Oh bisa kok tanda tangan kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi ketika sistem itu dirubah, ya maka misalnya pakai fingerprint misalnya, ya atau pakai ID card, KTM dan lain sebagainya. Jadi titip absen, ya ataupun kontrol lainnya itu juga bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih teman-teman tadi ya, Mas Amri, Mbak Hana, Mbak Miranda, Mbak Lulu yang sudah saya ajak untuk berdiskusi tentang ini ya. Oke, untuk selanjutnya saya mencoba untuk membahas tentang anti narkoba ya. Jadi sudah ya bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Sebenarnya narkoba itu apa sih, gitu kan? Narkoba, nar itu bukan arti nar itu adalah api, koba itu berkobar-kobar atau api berkobar-kobar, bukan ya. Jadi narkoba nanti akan kita bahas ya. Nah, ini dasar hukumnya. Iya, Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 35 tentang tahun 2009 tentang narkotika, terus kemudian turun lagi ya Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terus kemudian lagi Instruksi Presiden tahun tentang RAN B4GN dan prekursor narkotika, terus kemudian lagi Peraturan Kepala BNN RI nomor 03 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten kota. Jadi ini adalah sebuah mekanisme secara kelembagaan ya, artinya pemberantasan narkoba secara kelembagaan ini adalah sebuah dasar hukumnya. Jadi artinya sudah termasuk pada ranah-ranah kriminal yang sangat luar biasa narkoba itu. Ya, narkoba itu nggak ada di mana-mana, tapi ada sekeliling kita, nggak kemana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Ya, kita nggak tahu, terselubung dan lain sebagainya, kita tidak bisa merasakan dan siapa saja yang dituju, gitu ya. Nah, ini adalah potret permasalahan narkoba di Indonesia. Nah, potret itu kalau misalnya kita lihat ya, dari pertama bahwa, ya, misalnya kita contoh ini ya. Pertama ini mengatakan ya, geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, terbuka di sini artinya ya memang dia tidak lewat misalnya pelabuhan besar misalnya. Dia bisa pakai pelabuhan kecil-kecil yang masuk dari negara-negara tetangga ya atau beberapa tempat lainnya. Ya artinya potensi ini yang menyebabkan bahwa mudah sekali ya narkoba itu masuk di Indonesia. Kemudian demografis ya yang sangat besar 250 juta jiwa itu menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Ya, pangsa pasar kita itu sangat-sangat besar. Ya, kemudian peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Ya, ya, semoga saudara, adik-adik kita, anak-anak kita terlepas dari itu karena memang sangat-sangat mudah ya, apalagi fenomena sekarang ini fenomena school from home ya itu juga sangat-sangat menakutkan sekali. Ya banyak sekali ya teman-teman atau adik-adik kita itu ada di jalan ya dia tidak bisa masuk sekolah sehingga aktivitasnya juga berubah. Selanjutnya adalah minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi pecandu narkoba. Nah, ini adalah fakta yang menarik
Ya, jadi fasilitas pelayanan untuk rehabilitasi narkoba itu sangat-sangat terbatas. Ya, stigma bahwa penyalahguna narkotika sehingga takut melaporkan diri. Ya, jadi kadang kalau misalnya seseorang ya sudah memakai narkoba itu ketika dilaporkan itu takut. Ya, padahal itu kan kalau misalnya narkoba itu katanya itu dalam artian saya belum merasakan katanya kecanduan dan lain sebagainya, sehingga dia takut untuk melapor. Ya, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba. Ya, jangankan yang kena, bahkan di dalam lapas saja, info terakhir kemarin itu malah dimasukkan pada tahu. Ya, jadi ada orang kurir masuk ke lapas, ya, kemudian narkobanya itu dimasukkan dalam tahu masakan, di tahu Bali, ya, dikemas sedemikian rupa, terus kemudian narkobanya itu dimasukkan di tahu itu dalam sebuah kantong plastik. Ada juga di bandara atau Bendalik, ya, sampai narkobanya itu dimasukkan, mohon maaf, sampai di alat vitalnya itu, ya, sampai seperti itu gitu, ya. Nah, modusnya ya sangat bervariasi, ya. Kemudian lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba, ya, itu juga kok bisa ya di lapas itu sampai seperti itu. Nah, kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ya sekitar 63,1 triliun rupiah, ya, baik biaya privat ya maupun sosial. Nah, ini adalah sebuah ancaman ya kejahatan cyber, ya, perkembangan teknologi informasi yang sangat-sangat cepat. Ya, terus kemudian membuka ruang ya atau menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Ya, makanya beberapa tahun terakhir ini polisi gencar-gencarnya ya, atau BNN gencar-gencarnya untuk bikin cyber ya crime gitu ya. Jadi peredarannya pertama ya surface web market, ya, peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan website. Ya, sekarang sih anak siapa sih, misalnya adik-adik kita itu SD aja sudah bisa ngakses internet kan gitu kan. Ya, dia nggak tahu dia terjerumus di mana, terus kemudian ada tawaran-tawaran yang dia bikin dia harus beli dan lain sebagainya. Deep web market ya, peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit untuk dilacak. Ya, dan yang terakhir adalah transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet tidak mudah dilacak. Ya, identitasnya juga tersembunyi. Jadi sebuah kejahatan yang sangat-sangat luar biasa untuk masalah peredaran narkoba itu. Ya. Nah, ini adalah data 2017 ya. Mungkin 2019 juga sudah update ya. Ya, menurut laporan laporan Badan PBB, estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba dunia sebesar 255 juta ya. Jumlah mati overdosis 520 per hari. Gila. Per hari itu sampai 520 ya orang per hari yang meninggal karena narkoba. Ya, menurut hasil survei BNN dan UI pada tahun 2017 ya, di 34 provinsi jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 33 juta. Ya. Mati overdosis 30 per hari. Ya, yang tersebar ya, lingkungan kerja sebesar 2 juta atau 59,3%, lingkungan pendidikan 800.000, 23,7%, lingkungan masyarakat 573.000, 17%. Sehingga kalau kita presentasikan bahwa lingkungan kerja itu ya sangat mudah untuk dimasuki. Karena sudah tidak mikir tadi titip absen dan lain sebagainya itu tadi gitu ya. Sudah kerja, sudah dapat uang banyak dan lain sebagainya. Jadi mudah untuk dimasuki, bahkan hampir 59,3%. Nah, karakteristiknya pecandu 44,7%, ya, pecandu ganja 44%, mencoba narkoba baru 65%, pernah dipenjara 25%, pernah ditangkap 20%, pecandu adalah kurir 25%, pernah terlibat kejahatan 25%, pernah kecelakaan. Jadi yang paling banyak adalah pernah dipenjara. Ya, 65% itu ya pernah dipenjara. Artinya apa? Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam lapas itu juga ada peredaran narkoba. Ini adalah survei dari BNN pada tahun 2017. Ya.
Nah, ini adalah definisinya ya. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Ya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, ya, baik pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Ya, jadi narkoba itu adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahayanya lainnya. Ya, dapat mempengaruhi kondisi. Ya, nah, narkotika, ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, ya, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, kalau misalnya kita perhatikan, aduh banyak sekali ya saudara-saudara kita yang mencoba awal-awalnya mencoba gitu ya, coba-coba dulu, oh ternyata ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, narkotika juga dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Ya, yang pertama adalah hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat. Ya, seperti heroin, kokain, dan ganja. Ya, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, yang kedua, ya, pilihan terakhir untuk terapi, ya, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, ya, morfin atau petidin, ya. Golongan 3 adalah sering untuk terapi, ya, ketergantungan lebih ringan, ya, contohnya adalah kodein. Jadi ini ada 3 golongan yang 3 golongan dari narkotika. Ya, oke, selanjutnya, nah, psikotropika. Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf, ya, pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kadang ini psikotropika ini yang agak apa ya, yang sering kali disalahgunakan ya untuk penggunaannya. Nah, ya, dibedakan menjadi 4 golongan juga. Gitu ya, hanya untuk pengembangan pengetahuan, tidak terapi, ekstasi, MDMA, LSD, ya, ini saya ambil sumbernya dari BNN ya, BNN pusat, ya. Golongan 2 yaitu bisa untuk terapi, ya, tetapi pilihan terakhir ketergantungan tinggi tetapi kurang dari golongan 1, amfetamin, ya, metilfenidal, metakualon, ya. Kemudian golongan 3 ya, sering untuk terapi ketergantungan sedang. Ya, yang terakhir adalah untuk terapi ketergantungan ringan, ya, diazepam, clobazam, bromazepam. Jadi ini adalah psikotropika, beberapa golongan yang psikotropika. Nah, jenis narkoba yang paling banyak kita temukan, ya, ganja, ya, itu adalah pohon daun ganja, kemudian syabu, ya, bentuknya seperti garam tapi nggak tahu bagaimana rasanya itu seperti apa, dan ekstasi itu adalah, nah, seringkali ini adalah yang disalahgunakan untuk narkoba. Nah, contoh narkoba lainnya, ya, ini ya, heroin, kokain, ya, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Kenapa sih orang kok bisa tergantung dengan narkoba? Yang pertama ya adalah kompromi. Ya, kompromis itu adalah mereka atau salah satu dari kita itu mau bergaul dengan pemakai narkoba. Ya, kompromis. Ya, oke, nggak apa-apa wis aku tak kumpul karo arek-arek, kan? Tapi nggak tahu. Nah, lalu diawali dengan coba-coba. Ya, ini hati-hati ya. Nah, baik ya teman-teman mahasiswa, ya baik mahasiswa mahasiswi, ya jangan sekali-kali untuk ya mencoba-coba. Ya, kalau misalnya sudah coba-coba nanti akan ketagihan, ya. Ya, toleransi misalnya. Udahlah, pemakaian sosial hanya saat bergaul. Ya, dia sudah mulai mencoba-coba gitu ya. Kemudian pemakaian situasional ya, saat galau. Ya, ditinggal pacarnya ya, atau mantannya sudah nikah gitu ya. Atau bagaimana, atau nilainya kurang ya. Skripsinya bolak-balik ditolak gitu ya sama dosen pembimbing gitu. Aduh, ini perlu dihati-hati ya. Kemudian selanjutnya adalah ya kebiasaan ya. Nah, kebiasaan ini yang
pemakaian jadi semakin sering, akan meningkatkan menjadi sering pakai, tidak perlu dipengaruhi atau sedang bermasalah. Jadi sudah sangat-sangat ketergantungan itu. Nah, mungkin yang terakhir ini yang paling bahaya ya. Puncaknya tahap ketergantungan. Ya, bila tidak memakai dia akan sakau, ya, maka akan banyak kerusakan pada organ tubuh sehingga menyebabkan dia sudah selesai hidupnya. Nah, jadi itu adalah proses terbentuknya ketergantungan. Maka teman-teman, saya berwasiat untuk diri saya pribadi, keluarga, dan teman-teman juga, ya jangan sampai coba-coba ya untuk mendekati sebuah teman-teman yang sudah memakai itu ya. Nah, ini kerap kali ciri-ciri pelaku ya. Dia itu malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Ciri-ciri pelaku ya. Yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Dia lebih ya tidak pernah pulang gitu ya, terus enggak peduli sama keluarganya ya. Suka mencuri uang di rumah, sekolah atau tempat kerjaan, menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada uang, ya sepeda motornya itu BPKB-nya digadaikan misalnya. Itu ya yang terjadi ya. Selalu kehabisan uang karena ya harganya juga fantastis juga, harga-harga narkoba itu. Nah, karena sudah ketergantungan. Ya, waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur. Ya, dia terlalu tertutup ya, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi atau tempat sepi lainnya. Dia selalu menyendiri. Gitu ya. Sering batuk-batuk, pilek berkepanjangan biasanya terjadi pada saat gejala putus zat. Nah, ini sudah mulai gitu ya. Takut air, jika terkena akan terasa sakit karena itu mereka jadi malas mandi. Ya, jangan sampai Anda malas mandi nanti dicurigai itu kenapa kok malas mandi. Ya. Nah, bicara cadel atau pelo jalan sempoyongan. Jadi sudah nggak wajar lagi gitu ya. Jadi teman-teman ya, ya, semoga kita dihindarkan ya, dijauhkan dari macam-macam seperti ini tadi. Nah, ini juga sering mengalami mimpi buruk, tidurnya nggak nyaman, ya mengalami nyeri kepala dan sendi-sendi, ya kemudian mudah untuk mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan, ya sering menguap, gitu ya. Ya, terus kemudian sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai alasan. Ya, ini adalah ciri-ciri dari itu tadi ya. Nah, ini adalah ciri-ciri emosi, sangat sensitif dan cepat bosan. Ya, dibilang sedikit sudah marah gitu ya. Nah, membangkang ya bila ditegur atau dimarahi. Ya, kita perlu waspada ya. Emosinya naik turun, tidak ragu untuk memukul orang tua ya, memukul orang ya, atau berbicara kasar pada anggota keluarga atau orang di sekitarnya. Biasanya dia lost kontrolnya hilang gitu ya. Dan nafsu makan tidak tertentu. Nah, ini ya. Apa saja faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba? Ya, penyebabnya ada 4 ya, pribadi atau diri sendiri, ya, kemudian keluarga, kelompok atau sindikat, ya, dan lingkungan. Nah, ini sangat berpengaruh. Yang paling berpengaruh ini adalah pribadi, ya, atau diri sendiri itu sendiri. Ya, kalau misalnya dia punya niatan yang baik, gitu ya, tidak selalu menjerumuskan, ya, kalau misalnya pusing atau galau diselesaikan dengan sujud misalnya, itu mungkin lebih enak gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini adalah strategi dan kebijakannya. Ya, jadi pemerintah itu juga punya kewenangan, gitu ya, bagaimana ya peran seluruh elemen bangsa dalam penanganan narkoba. Ya, pertama memang komitmen diri sendiri. Ya, seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, kelompok, komunitas, dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi memang diawali dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, ya, orang-orang terdekat kita sendiri. Kemudian yang kedua, regulasi anti narkoba, ya, jadi penerbitan regulasi ya, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat daerah, institusi, kampus, sekolah dan lingkungan masyarakat dan sebagainya. Konsolidasi kekuatan ya, jadi kita berkolaborasi ya dengan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, masyarakat
ya untuk berkontribusi bersama mendukung penanganan narkoba secara masif. Ya, kemudian yang keempat, bersih narkoba, ya kita mencoba untuk mewujudkan lingkungan masyarakat, kemudian pemerintah, ya, kampus, tempat kerja bersih dari narkoba. Dan yang paling penting adalah deteksi dini, ya, yaitu penyelenggaraan tes urin secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, saya kampus ya atau Stikes misalnya punya sebuah program ya bekerja sama dengan BNN baik kabupaten, kota ya ataupun Jawa Timur misalnya mengadakan tes urin massal gitu ya dari 100 populasi di tes urin massal ya untuk mendeteksi dini gitu ya mendeteksi dini dan mendeklar bahwa kampus ini adalah kampus anti narkoba begitu. Karena ini pernah kami lakukan ketika kami mahasiswa tahun 2013 dulu, kami undang BNN ketika acara ospek mahasiswa tahun 2011-12 itu ya. Kami undang BNN ke kampus kami, terus kemudian kita tes urin massal ya, diambil dari sekian 800 mahasiswa, diambil sampel 100 mahasiswa untuk ya menyelenggarakan tes urin massal. Karena dari situ kita dapat mendeteksi apakah di tempat kerja kita ataukah kampus kita itu ada yang melakukan atau menggunakan ya tadi ya untuk narkoba dan sebagainya. Nah, saya rasa itu memang sangat-sangat diapresiasi oleh BNN. Misalnya dideklar Stikes Hang Tuah Surabaya kampus anti narkoba. Itu nanti akan dipasang plakat besar itu sama BNN di kampus Anda. Ya. Jadi itu cara-cara untuk mendeteksi dini. Ya, ini ya pasal-pasalnya ya. Jadi pasal-pasal golongan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pasal-pasal 101 sampai 124 tentang perbuatan melawan hukum. Ya, pasal 111 ya ayat 2 mengatakan bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 yang tadi di awal tadi ya, dalam bentuk tanaman ya, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Ya, golongan 1 5 sampai 20 tahun dan denda 8 miliar. Ya, plus ya 1/3. Ya, misalnya. Jadi ini adalah ketentuan pasal-pasal yang ada. Ya, pasal selanjutnya memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika beratnya melebihi 5 gram. Ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Gitu ya, sampai 8M, 5M, 3M ya. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika beratnya melebihi 5 gram. Gitu ya, mati. Itu hukuman mati. Kemudian seumur hidup 5 sampai 20 tahun dengan denda 10 miliar. Ya, kemudian golongan 2 ya. Jadi ada kata-kata memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika beratnya melebihi 5 gram. Makanya ada yang namanya eksekusi mati itu ada di sini. Ya, kalau misalnya kita padu-padankan dengan korupsi tadi ya di awal tadi, ya ternyata hukuman mati yang ada di ternyata hukuman mati itu malah ada di narkotika atau penyalahgunaan narkoba. Ya, kalau misalnya korupsi tidak ada hukuman mati di Indonesia, tapi penyalahgunaan narkoba itu ada. Ya. Yang terakhir menawarkan untuk dijual, ya, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ya dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg, ya sampai dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, ya itu mati seumur hidup. Ini tambah lebih berat lagi ya. Itu adalah ketentuan pidana ya lebih dari 5 gram. Ya. Nah, ini adalah kenyataan yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama, menghilangkan kebiasaan ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Ya, maka teman-teman, ya kita semua jangan sampai coba-coba untuk ya mau mengkonsumsi yang namanya narkoba. Nah, resiko kehilangan pekerjaan di depan mata, nggak punya masa depan, gitu ya. Jangan coba-coba. Mencoreng nama baik institusi tempat bekerja, pasti.
ya, secara otomatis. Anak dan istri terabaikan, keluarga berantakan, karir dan masa depan hancur. Dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, menyebabkan kerugian material pada institusi, bagi institusi, tempat kerja sebagai penggelapan uang, perusahaan dan sebagainya. Nah, ini adalah kenyataan yang perlu kita ketahui. Ya. Kenyataan selanjutnya adalah kemungkinan kambuhnya atau orang relapse ya. Mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali itu sangat tinggi. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan mantan pecandu itu juga akan bisa menjadi narkoba lagi. Misalnya teman-teman melihat beberapa public figure kena narkoba, loh dia kan sudah pernah kena, kok masuk lagi dengan narkoba yang sama. Itu adalah fakta bahwa pecandu narkoba itu rawan untuk menjadi pecandu kembali. Ya, banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri untuk mendapatkan kebiasaan mereka menggunakan narkoba. Ya, saking nggak punyanya uang, maka dia harus bertindak kriminal, mencuri, ya, terus kemudian menggelapkan, menjadi begal dan sebagainya, hanya untuk mengembalikan kebiasaannya. Nah, korban narkoba bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi juga keluarganya, teman-teman, bahkan semua orang yang dia ikut menderita. Jadi ini adalah sebuah hal yang harus kita ketahui bahwa narkoba itu merupakan tindakan-tindakan ya, atau penyalahgunaan narkoba tadi itu merupakan tindakan yang bisa mengancam masa depan kita. Ya, tapi bukan berarti ketika ada teman kita yang sudah pakai dan lain sebagainya, kita harus hindari, tidak ya, kita sampaikan gitu ya untuk diajak ke tempat rehabilitasi. Gitu ya, kemudian direhab dan lain sebagainya beberapa bulan sehingga dia tidak dia bisa kehilangan candunya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, gitu ya. Mungkin kita bisa juga berdiskusi tentang bagaimana fenomena narkoba yang ada di Indonesia, baik di lingkungan sekitar kita, ya, bagaimana mencegahnya, ya, itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada beberapa diskusi ya tentang penyalahgunaan narkoba, apalagi teman-teman di Stikes itu kan lebih paham betul ya tentang tentang psikotropika itu seperti apa, penyalahgunaannya seperti apa, gitu ya. Oke, ada teman-teman yang perlu untuk yang didiskusikan ya kira-kira. Izin, Pak. Oke. Izin bertanya. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Ya. Nama Dia Redika Sempulur, NIM 1910020. Ya. Mohon izin bertanya. Lalu bagaimana sistem terkait tindakan pengendaraan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di dalam sel tahanan? Dan apakah tindakan pengedaran narkoba di dalam sel oleh narapidana tergolong tindakan korupsi juga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara? Terima kasih. Izin arahan. Ya, oke, makasih Mas Redika ya. Janedia Redika. Ya, mungkin yang saya tangkap pertanyaannya tadi itu gini ya. Kalau misalnya kita linkage, kita hubungkan dengan yang namanya narkoba atau penyalahgunaan narkoba dalam sebuah lapas, ya, itu orang-orang lapas, ya, ini oknum ya, tidak semuanya, ya, peredaran yang ada di dalam lapas itu kan juga sudah terorganisir ya, itu juga termasuk korupsi juga karena apa? Korupsinya adalah satu, ya, dari tingkat bawahan dia punya pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan atau diamanahkan kepada dia sebagai petugas lapas atau oknum. Saya berbicara oknum. Ya, terus yang kedua ketika naik ke adalah dia bisa menyalahgunakan kewenangannya, misalnya bisa mempunyai hubungan ya di bawah tangan gitu ya dengan beberapa pengedar, dan nantinya dia juga akan bisa untuk menghasilkan benefit dari itu gitu ya. Tapi ini adalah oknum. Karena apa? Oknum karena tidak semua yang menjaga di lapas itu ya, orang-orang di dalam lapas atau di sel tahanan itu juga bermain di situ. Tapi itu terjadi ya. Dan faktanya yang tadi saya sampaikan ya Mas Redika ya, itu kan banyak sekali ya kalau misalnya kita perhatikan kok bisa ya masuk ya
dan itu ketahuan, akhirnya kan dicari siapa penyebarnya dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman juga tahu ya, fakta-fakta itu terjadi dan sangat-sangat dimungkinkan. Ya. Malah orang-orang itu tadi ya, ada sekian persen ya, berapa? 65% itu dia memakai narkoba karena di penjara. Ya, itu fakta ya Mas Radika ya. Jadi ya semoga kita semua dijauhkan dari itu semua ya. Jadi ada pergeseran di situ. Nah, para petugas yang punya kewenangan tadi itu ya, dia juga melakukan korupsi. Korupsinya apa? Jadi penyalahgunaan kewenangan. Ya, saya sampaikan sekali lagi, ini adalah sebuah teori ya. Korupsi itu adalah kewenangan ya atau kekuasaan yang disalahgunakan. Ya, misalnya Mas Redika ditampuk pimpinan, jadi pimpinan sebuah organisasi besar. Anda punya kewenangan di situ, baik kewenangan secara regulasi maupun secara keuangan misalnya. Dan itu cenderung itu bisa jadi disalahgunakan. Ya, karena saya punya kewenangan sebagaimana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lapas-lapas itu tadi. Terus nggak apa-apa lah, gampang itu, pokoknya ono ini dan sebagainya. Nah, tapi pasti ya itu adalah sebuah tindakan yang kurang, jika ketahuan sudah termasuk tadi itu ya, mengedarkan ya, terus kemudian memudahkan, itu sudah juga akan kena pasal juga ya. Begitu Mas Redika, mungkin jawaban saya. Ya, mungkin teman-teman bisa ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa punya ide ya atau gagasan tentang fenomena penyebaran, atau saya nanya aja deh. Saya nanya kira-kira apa ya diskusinya ya, argumentasi kenapa terjadi ya penyebaran itu malah di tempat sendiri gitu ya. Oke, Mbak. Oh, yang cowok siapa ini? Ini aja. Mbak Sofianan siapa ini? Ya. Siap, mohon izin Pak. Ya, oke, coba Mbak. Apa gagasanmu tentang peredaran narkoba di tingkat lapas misalnya? Yang ditanyakan sama Mas Redika tadi. Halo? Mohon izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin kalau sepengetahuan saya ya, mungkin kalau untuk peredaran narkoba di lapas itu mungkin bisa terjadi karena kelalaian pihak lapas yang kurang melakukan kayak pengecekan gitu. Misalnya tadi katanya Bapak kan narkoba itu waktu diselundupkannya tuh kayak di tahu Bali itu tadi. Lah itu mungkin pihak lapasnya tuh bisa lebih melakukan pengecekan kepada orang-orang yang berada di lapas tersebut, atau mungkin lebih kayak selektif gitu. Orang yang masuk ke lapas itu bisa lebih diperiksa lagi. Mohon izin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sofiananda ya, sudah mengutarakan gagasan. Berarti memang sistemnya yang harus kita kuati ya, kontrolnya ya, baik dari petugas lapas ya maupun siapa yang berkunjung dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang sistem kontrolnya yang harus diperbaiki. Oke, yang terakhir mungkin ada pertanyaan atau bisa memberikan saran ya atau gagasan ya tentang maraknya penyebaran narkoba ya di sekeliling kita. Ya. Silahkan, ada yang lain? Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Viva ya. Oke. Siap. Mohon izin, kan hukuman mati yang ada di Indonesia kan pasti ditetapkan pada bandar narkoba yang aktif mengedarkan dalam skala besar. Tetapi mengapa di Indonesia itu hukuman mati tidak pernah diperlihatkan ataupun diberitakan, Pak? Iya.
Sudah, Mbak Afifah? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Makasih Mbak Afifah. Kira-kira pernah nggak ya hukuman mati di Indonesia itu hukuman mati ya untuk pidana narkoba itu diberitakan atau tidak? Saya kira pernah itu. Ya, seorang perempuan ketika itu menyelundupkan lebih dari 5 gram, ya mungkin tahun-tahun yang sudah lama itu ya. Itu seorang perempuan yang hanya kurir itu dihukum mati ya gitu ya. Nah, tapi sebelum menjadi hukuman mati tadi itu kan memang harus ada proses yudisial ya. Artinya harus ada persidangan ya. Kenapa hukuman mati terhadap pidana tadi itu ya. Terhadap terhadap penggelapan tadi itu pernah dilakukan itu memang ya. Tapi memang akhir-akhir ini kan karena memang tadi ya sudah tidak ada yang sampai besar ya, terus kemudian mungkin sebelum ditindak pidana mati terus kemudian ada proses yudisial, terus kemudian nggak jadi dipidana mati tapi dihukum seumur hidup. Nah, jadi ini adalah proses-proses yang menjadi kewenangan yudisial ya, atau komisi-komisi penegak hukum ya, baik hakim dan lain sebagainya, itu untuk menentukan apakah ini dihukum mati atau tidak. Tapi pernah Mbak Afifah itu, coba Anda cari beberapa referensi hukuman mati untuk pengedar narkoba itu juga pernah dilaksanakan. Begitu Mbak Afifah. Siap Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah ya. Ini kayaknya teman-teman sudah matanya mulai berbinar-binar dan berbunar-bunar ini kayaknya. Ya, sekian dari kami ya. Semoga kuliah umum ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman yang lain juga. Ya, kami juga saya di Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah. Ya, mungkin kita masih ada satu yayasan Hang Tuah ya. Ya, mungkin nanti kita bisa bersilaturahim dengan saudara yang lain, mahasiswa, teman-teman yang lain. Dan sekian dari saya kembalikan lagi ke Bu Dwi atau Pak Taufan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua.